Untuk yang reguler ya, Regura Cara. Ini warnanya ya. Terus ini bentuknya juga ya kemudian seperti biasanya. Terus hutan daun itu yang ada dua gitu. Saya juga nggak tahu ya bentuknya gimana kancingnya. Terus cutaway atau cutaway maksudnya gitu. Tapi yang lebih baik itu yang regular cut. Oke. Nah, untuk botomu atau pancu ya bawahan ya sebaiknya memang menutupi pergelangan kaki ya dan bisa menutupi tumit. Jadi jangan terlalu apa sih kalau di sini di atas lutut tuh cingkrang gitu kalau bisa agak panjang gitu. Hai. Nah, ini untuk sepatunya sendiri, kutsu, himo ari. Itu maksudnya ada talinya. Itu oke. Oke banget. Terus yang himo nasi yang tidak ada talinya jangan karena mungkin terlalu model ya. Jadi baiknya yang ada talinya aja, tapi tetap pantofel. Kemudian sosokku sama mau yang ada bolongan-bolongannya itu ya. Itu kalau bisa jangan yang polosan aja. Terus sama yang ada wing wing belakangnya mungkin ya. Itu jangan. Oke. Itu dia seputar tadi buku sok. Nah sekarang Aisatsu. Gimana nih salamnya? Kita akan pelajari Aisatsu juga. Tapi tidak di hari ini. Karena nanti latihan cakapan mungkin di besok hari kedua. Kalau sekarang kita lebih ke basicnya dulu kita kuatin gitu ya. Basic sebelum interview. Oke, satu itu artinya percakapan. Percakapan. Sapaan. Nah, kemudian ada ojigi. Ojigi itu artinya membungkuk atau salam sopan. Membungkuk dengan sopan. Oke, minasang tahu ya kalau di Jepang itu sering banget mereka bungkuk-bungkuk gitu. Kalau misalkan lagi kerja atau apa ke atasan pasti bungkuk. Salam sedikit nggak bungkuk. Nah, itu tanda hormat mereka ya terhadap orang yang lebih tua atau yang di atas mereka gitu. Jadi ini dia minasang kalau misalkan masuk ruangan gitu ya. Jadi usahakan membungkuk dengan hormat gitu. Oke, nah ini ada macam-macam jenis ojigi ya atau membungkuk dengan sopan. Yang pertama ada esak. Nah, esak itu biasanya dilakukan ketika sesama kerja apa ya. Jadi ya udah 15 derajat aja gitu untuk hormat sedikit ya. Lalu ada keire. Ini bisa juga dilakukan ya di 30 derajat. Misalnya kita juga menghormati tapi yang bisa statusnya tuh kalau di pekerjaan kayak manajernya atau apa jadi nggak yang paling bukan atasannya. Kalau misalkan sakeire ini kasusnya kalau misalnya Minasang sudah sangat menghormati atasan atasan yang paling atasan lagi atau memang misal punya salah, nah itu bisa pakai sakeire gitu ya. Aduh, melakukan kesalahan apa gitu. Misalkan memang di interview datangnya memang sangat-sangat sangat lambat gitu ya. Ternyata di jalan ada kondisi yang kita nggak bisa kendalikan, entah macet atau misalkan ada acara apa jadi terjebak di jalan. Nah, itu misalkan bisa banget pakai yang sakeire gitu. Wah, gitu. Maksudnya teh untuk nih gimana saya? Maaf, saya sangat terlambat gitu ya. Mungkin bisa dijelasin kondisinya apa, baru kita membungkuk sakire kayak gitu. Keitai denwa no mana? Apa itu keitai denwa? Handphone. Oh, mana? Jadi manner ketika bermain HP enggak? Mannernya dalam
menggunakan handphone itu sendiri. Jadi, kalau misalkan Minasang sudah di ruang mensetsu, ruang interview, kalau bisa handphonenya dimatikan atau mode silent aja. Karena itu juga misalkan handphonenya bunyi atau misalnya dapat telepon gitu ya, akan mengganggu interview dan menjadi nilai minus gitu buat interviewnya. Kalau bisa sih baiknya jangan dinyalakan. Gitu. Fokus untuk interview aja. Oke. Aido. Oke, Taido itu artinya apa? Sikap. Gimana sikap yang baik ketika interview? Shiseiga yoi. Apa itu shiseiga yoi? Shisei itu kayak postur. Posturnya gak yoi, yang baik. Jangan nanti pas interview, minasang misalnya gerasak gerusuk gitu ya. Atau misalkan seperti tidak bersemangat malah membungkuk terus gitu kan. Kayak terlihat lesu. Gitu. Jadi postur yang baik itu harus diperhatikan ketika nanti masuk ke ruangan tuh udah siap gitu ya, udah semangat untuk mindsetsu. Oke, terus ketika nanti minasan mulai dari masuk ruangan sampai dikosokai ya atau perkenalan diri, itu pastikan minasan melihat mata ya, meomite hanase, berbicara dengan melihat mata ke mata si pewawancaranya. Jangan sampai nanti saking groginya gitu ya, malah minasang nunduk gitu. Malah interview tapi jika sokainya nunduk ngelihat ke arah wawancara. Emang sih pasti demam panggung, cuman usahakan tetap menjaga matanya dan melihat si pewawancaranya tersebut gitu. Itu akan mereka akan merasa dihormati. Oke, dan jangan lupa apa? Egal. Egal Pasurena, jangan lupa tersenyum. Karena ini nilai plus banget ketika misalkan mungkin sangat gugup atau misalkan udah masuk ruang mensetsu malah kehilangan nih kosakatanya atau nggak bisa nih dikosokai gitu. Tiba-tiba tremor. Ya udah senyum aja dulu. Senyum dulu ke para pewawancaranya, baru setelah tenang mulai deh gitu. Karena mereka akan senang dengan orang-orang yang udah punya nilai vibes positif nih. Oh, orangnya udah ramah duluan gitu ya. Terlihatnya baik gitu. Kalau udah terlihat sikapnya baik, pasti sudah menjanjikan lah untuk bisa mendapatkan beasiswa tentunya gitu ya. Oke, ya. Siki, aite no hanashi o yoku kiko. Ini juga sama ya. Nanti ketika dia akan menanyakan kembali gitu. Aite itu partnernya ya. Hanashi o yoku kiku. Hanashi itu pembicaraan, yoku kiku mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan baik pembicaraan gitu. Ochitsuita Taido. Ochitsuita itu artinya tenang. Jadi minasang percaya diri aja, tenang, jangan panik, jangan terlihat panik dulu, tenang aja, gitu ya. Sikap tenang baru boleh proses untuk lalu jisi mang, percaya diri dengan sepenuhnya, gitu. Karena ya udah, kalau kita udah usaha, sisanya hasilnya kita serahkan aja. Yang penting udah percaya diri. So, hai, kita lanjut yuk ke Shibodoki. Apa itu Shibodoki? Yaitu alasannya kenapa kita memilih Shibodoki. Nah, ini ada contoh Shibodoki ya. Jadi kan sebelum review nih, pasti kan dimintain dokumen atau kayak form application gitu. Isinya pasti kenapa atau alasan minat untuk memilih universitas tersebut. Oke.
atau kenapa memilih